Halo guys, welcome back to my channel guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi di channel Nanda Nugraha guys. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara pemasangan seal clamp atau seal katup ya. Jadi ketika kalian turun mesin, turun head, ketika kalian membongkar seal clamp atau membongkar clampnya ya, yang jelas kalian mending atau lebih baik saran dari saya sekalian ganti aja mumpung headnya turun ya. Jadi ketika nanti kepasang kalau nggak ganti eman ya, jadi takutnya nanti bocor, mending kalian ganti aja. Dan untuk cara pemasangannya sebenarnya mudah sekali ya. Kalian cuma butuh obeng shock 10 atau T10 juga bisa. Yang penting pas, ukurannya pas sama sealnya. Nah, di in outnya itu beda ya, beda warna ya. Jadi untuk in outnya itu warnanya beda. Kalian harus baca dulu petunjuknya, baru kalian bisa pasang. Sebenarnya sih ini bukan pekerjaan saya ya, tapi pekerjaan teman saya yang lagi ngerjain turun mesin Fortuner ya. Jadi ini teman saya lagi proses perakitan. Nah, ini saya sempetin ngerekam. Wah, rasis tuh tangannya tuh. Nah, ini saya sempetin ngerekam. Jadi caranya obeng shocknya atau T-nya yang penting pas ya. Nah, tinggal tempel aja, letakkan aja sealnya di atas rumah klepnya. Lalu kalian tinggal dorong aja dengan obeng shock ini ya. Nah, dorong gini aja. Udah selesai. Jadi gampang banget cara memasang seal klepnya. Nanti juga saya tunjukkan sekilas ya, mungkin beberapa menit lah, cara pemasangan klep atau katup menggunakan SST sesuai itu ya, dealer ya. Jadi pemasangan dealer ya menggunakan SST. Mungkin kebanyakan teman-teman yang sering berlangganan di bengkel luar mungkin beda ya caranya, tapi saya ingin menunjukkan bagaimana sih cara pemasangan dealer ketika memasang katup. Nah, ini masih proses pemasangan seal ya. Jadi gampang banget sebenarnya pasang seal katup itu, cuman butuh kunci obeng shock aja atau T. Yang penting harus pas dengan kondisi sealnya ya. Jadi tadi yang saya tunjukkan di awal tadi harus pas. Nah, kalau udah pas tinggal kita dorong aja. Kita sedikit kasih pukulan di obeng shock tersebut, maka sealnya sudah tertancap. Lebih enaknya sealnya dikasih, atau rumahnya boleh, sealnya juga boleh dikasih oily sedikit ya, biar pelicin, agar ketika sealnya itu kita pukul sedikit menggunakan obeng shock tidak ada cedera atau seal yang rusak ya. Takutnya kan jeleknya kan begitu. Nah, makanya saran saya sih kasih oli aja sedikit biar lebih licin ya. Nah, mungkin ini juga hampir selesai untuk pemasangan sealnya. Kita percepat aja ya, karena memang mudah. Kita langsung masuk. Bagaimana sih dealer memasang katup atau klep ya? Jadi di dealer ini ada yang namanya SST-nya ya. Jadi ada alatnya. Jadi mungkin kalau bagi bengkel-bengkel luar bisa lebih cepat, bisa juga lebih lambat. Tapi buat teman-teman yang kerja di dealer mungkin harus pakai SST ya, karena kita mengikuti SOP yang dari perusahaan ya. Sebenarnya sih lebih cepat menggunakan cara bengkel luar ya sebenarnya, tapi mungkin ada teman-teman yang penasaran sih bagaimana cara bengkel atau dealer memasang seal clamp-nya. Nah, jadi pirnya dulu kita pasang. Sebelum kita pasang kita bersihkan dulu ya, karena kan sebelumnya kita rendam dengan oli. Jadi pirnya itu kita bersihkan, siapa tahu ada kotoran.
Nah, kita bersihkan menggunakan bersih. Nah, seperti ini. Yang bagian bawah kita tempelkan di klepnya. Jadi ketika kita tekan dari atas, klepnya tidak turun karena kita sudah kita tahan ya dengan SST di bagian bawahnya. Nah, untuk bagian atasnya kita tinggal paskan ya, atau paskan bagian atasnya di dudukan pirnya itu. Tadi kan ada pir, ada dudukannya ya. Jadi dipaskan di dudukannya, kita tekan menggunakan SST kan dengan ada dratnya ya, kita putar. Nah, ini otomatis menekan ya. Dia otomatis menekan dudukan, menekan pirnya sehingga bisa masuk ke katupnya. Setelah sudah tertekan, kita pasang, kalau saya sih nyebutnya kuku macan ya. Jadi ada 2 kuku macan itu kecil-kecil. Itu bisa sebagai pengunci pir dan penekan katupnya itu. Jadi ketika kita sudah tekan, kira-kira aja setengah klep. Yang penting penguncinya itu nanti bisa mengunci klepnya dan dudukannya itu, sehingga pirnya itu tidak copot ya, jadi tidak lepas. Jadi kuku macan itu berfungsi sebagai pengunci antara dudukan pir dan klep. Nah, kalau sudah dipasang kuku macannya, kita paskan lalu kita kendori ya. Jadi otomatis kuku macannya itu bakal mengunci. Nah, sebenarnya sih terlihat mudah sekali ya. Tapi ketika kalian mungkin nggak terbiasa menggunakan SST ya juga cukup susah menurut saya. Karena memang kebiasaan itu sulit untuk dihilangkan ya. Memang kadang di bengkel luar lebih cepat pakai dipukul atau diapain ya. Tapi kalau mungkin buat teman-teman yang penasaran dealer ya, ini pakai SST ini lebih safety ya, lebih safety sesuai SOP yang dianjurkan oleh perusahaan atau oleh industri ya, industri dari industri mobilnya ya. Jadi menggunakan SST. Oke, kita lihat ya sekali lagi ya. Saya perlihatkan sekali lagi. Sebelumnya kita pasang dulu klepnya. Nah, kita pasang dulu di lubangnya, jangan kebalik ya. INX-nya harus kita tandai, dan silinder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga harus kita tandai supaya seandainya kita pakai head lama, jadi kita nggak terlalu, kan pasti ada celahnya kan pasti ada presisi, makanya kita kembalikan di posisi awal aja. Jadi kita nggak acak ya, nggak kita tepatkan di acak, tapi kita tandai ya silinder 1 ya pakai klep nomor 1 nanti. Jadi kita kembalikan ke posisi semula sehingga tidak merubah celah klepnya. Takutnya kan berubah nanti malah bocor, malah susah ya nanti ya. Nah, makanya itu, kecuali kalau kita ganti baru headnya, klepnya pakai lama atau klepnya pakai yang baru juga. Kalau pakai yang baru sama-sama baru sih kita skornya dikit aja ya. Tapi kalau pakai klep lama, nah kita skornya menyesuaikan head yang baru tersebut, minimal sampai dudukan klepnya itu rata ya. Jadi ini tadi yang bawah kita ganjalkan di bawah klep. Nah, yang atas kita tekan di penekan pirnya. Nah, gampang banget ya kelihatannya sih, tapi kalau nyoba ya nggak terbiasa ya susah. Dan mungkin ini saya tunjukkan terakhir ya, kalau sudah mungkin biar durasinya nggak lama-lama. Yang mungkin penasaran sudah terjawab ya, bagaimana dealer memasang klep dan sealnya ya. Jadi kalau menurut saya sih mudah ya. Kalau mungkin teman-teman penasaran mau membeli ST-nya, banyak kok di online, di luar sana juga banyak. Jadi kalian tinggal
Setelah pasang kuku macannya udah pas, tinggal kendori, sudah kuku macan akan mengunci di klepnya. Jadi pirnya juga sudah terikat. Nah, ya, intinya kita pasin aja dulu kuku macannya sampai benar-benar kuku macannya bisa mengikat di klepnya. Oke, mungkin itu aja sedikit video ya yang saya rekam, mungkin nggak sengaja ya, tapi mungkin saya ingin memperlihatkan sih bagaimana dealer ketika memasang apa itu namanya seal klep atau seal katup, atau cara memasang klep yang benar sesuai SOP dealer resmi ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang penasaran sudah terbayar lunas ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya tampilkan. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Bye bye teman-teman.